Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan pemrograman komputer. Jadi, alhamdulillah kita sudah melakukan 7 kali pertemuan, di mana dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 kita sudah membahas mengenai bagaimana cara pengenalan dasar penggunaan program ITABS, ya, dari dasar sampai sudah mulai ke perencanaan struktur. Jadi insya Allah kita di pertemuan ke-8 ini atau pertemuan pertama untuk software baru, insya Allah akan dibahas sampai bahan UTS, ya. Kita akan menggunakan program baru yaitu Microsoft Fortran, ya, Microsoft Fortran. Di sini kita menggunakan software alternatif untuk Microsoft Fortran ini. Karena apa? Karena saya tidak mendapatkan untuk software trialnya, ya, tidak ada. Jadi kebanyakan yang beredar adalah kerekan semuanya. Jadi alhamdulillah saya mendapatkan software alternatif. Jadi ini versi trial, ya, versi trial. Tapi saya tidak mendapatkan bahwa dikatakan ada batas limit penggunaannya. Jadi mungkin penggunaannya unlimited, ya. Unlimited, tidak ada batasan waktu, yaitu menggunakan Silver Cross Fortran atau Plato. Ya, akan kita bahas beberapa pokok materi. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang bagaimana cara instalasi program untuk Fortran ini, lalu penjabaran mengenai apa sih itu bahasa pemrograman, contohnya seperti apa, cara pembuatannya bagaimana, dan seterusnya. Lalu insya Allah juga akan dibahas tentang langkah-langkah penyusunan program. Baik, saya jabarkan sedikit mengenai poin yang pertama. Nanti akan coba kita videokan, ya, langkah-langkah instalasinya. Nah, di sini pertama adalah pertama kita masukkan linknya terlebih dahulu, bisa rekan-rekan ambil, ya, cek di sini untuk linknya. Lalu kedua adalah klik link pada gambar. Jadi ini adalah input alamatnya atau websitenya. Lalu klik link di sini, lalu akan selesai installer, ya. Kita udah mulai proses download. Nanti setelah selesai akan muncul atau didapatkan software yang bernama FTN 95 personal.exe, ya, atau yang poin ketiga ini. Lalu berikutnya tinggal rekan-rekan buka saja file yang tadi, tinggal next, lalu accept, next lagi, ya, cukup mudah, tinggal next saja, lalu next lagi, lalu tunggu sampai selesai proses instalasi. Setelah itu finish, selesai. Lalu biasanya tidak muncul, ya, di tampilan desktop kita atau shortcutnya. Bisa rekan-rekan cek saja, ya, buka programnya start, cari FTN 95, lalu pilih yang Plato nama filenya, ya, ini. Lalu setelah dibuka, ini adalah tampilan awal dari Silver Cross Fortran Plato, ya. Ini adalah tampilan awal dari program yang akan kita gunakan.
Baik, untuk contoh instalasinya kita coba bersama-sama. Ya, baik, kita mulai. Sekarang proses instalasi. Pertama masukkan, ya, seperti yang udah saya cantumkan websitenya, silverfrost.com dan seterusnya. Ya, lalu setelah itu di sini ada perintah untuk mengklik link, ya, klik ya, yang di sini. Oke, langsung kita download. Kurang lebih hanya setengah menit. Tunggu sebentar. Oke, sebentar lagi selesai. Jika sudah selesai, coba kita cek hasil file downloadnya. Bisa dicek di mana penempatan foldernya. Oke, muncul dengan shortcut atau nama filenya adalah ftn95 underscore personal. Ya, kita buka saja. Buka filenya. Oke, proses yes. Tinggal next. I accept. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Install. Ya, tunggu proses instalasinya. Oke, baik, sudah mau selesai. Seharusnya tidak ada masalah ya. Nggak ada batasan atau minimum spesifikasi dari komputer ataupun laptop. Umumnya seperti itu, cukup ringan. Lalu finish. Lalu kita cari filenya, klik start, cari ke bawah atau sudah muncul ya shortcut di atas di sini. Atau kalau mau kita lihat, cari shortcutnya adalah ini, folder ftn95. Pilih yang Plato, ini 64 bit, yang bawah untuk 32 bit. Kita pakai yang 64 bit. Ya, ini adalah tampilan dari program Fortran ya, tapi kita gunakan compiler dari program Plato ini. Jadi insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya bagaimana cara menggunakan program ini. Ya, sekarang kita masuk ke materi inti. Oke, bahasa pemrograman jadi dikatakan adalah suatu bahasa yang digunakan untuk memprogram komputer, di mana umumnya pada komputer ini dibagi menjadi 3 level bahasa: bahasa tingkat rendah, menengah, dan bahasa tingkat tinggi. Jadi kita menginginkan agar ketika membuat suatu program pada suatu komputer ini, program yang kita masukkan ke komputer itu bisa dibaca oleh komputer tersebut. Jadi dikatakan bahwa kita membutuhkan suatu bahasa tingkat tinggi, ya. Contohnya adalah menggunakan aplikasi Fortran. Cukup banyak ya aplikasinya, bisa Pascal, C++, dan yang lainnya. Jadi kita membutuhkan software Fortran untuk menginterpretasikan perintah yang kita buat nanti agar bisa dimengerti oleh bahasa mesin yang akan disampaikan ke komputer. Nah, di sini untuk penjabaran Fortran ini kita harus mempersiapkan beberapa langkah penyusunan program ya, agar bisa dibaca oleh komputer sesuai dengan keinginan kita sendiri. Jadi pertama adalah harus ada beberapa langkah yang harus kita persiapkan. Pertama adalah membuat perumusan masalah. Kedua, penyusunan algoritma. 3, penyusunan diagram alir atau flowchart. 4, ini adalah
pengkodean program atau shortcode. Ini yang kita lakukan di software Fortran. Ya. Kalau untuk perumusan masalah tidak perlu di Fortran, algoritma juga tidak perlu di Fortran, flowchart juga tidak perlu di Fortran. Jadi ini hanya kita buat saja secara prinsipal atau konsep. Ya, bisa tulis diketik di komputer atau ditulis manual, tidak masalah. Berikutnya, untuk perumusan masalah ini. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk mendeskripsikan masalah serta menjabarkan masalah tersebut dalam bentuk yang lebih spesifik, ya. Dimana kita harus membuat kategori mana yang termasuk input, proses, dan juga output. Jadi sekarang kita ingin membuat suatu contoh sederhana ya, yang menggambarkan suatu perumusan masalah. Jadi masalahnya adalah sekarang kita ingin membuat program perhitungan volume balok ditentukan dengan persamaan V sama dengan L kali P kali T. Jadi dari dua penjabaran tersebut, perhitungan volume balok dan rumusnya, kita dapat melihat bahwa data masukannya adalah lebar, panjang, dan tinggi. Itu adalah untuk input. Jadi input kita adalah lebar, panjang, dan tinggi. Lalu untuk prosesnya itu adalah persamaan untuk menentukan volume tersebut atau volume balok pada kasus ini, yaitu proses adalah V sama dengan L kali P kali T. Lalu output yang kita dapatkan itu adalah volume balok atau V. Nah, jadi kita sudah selesai membuat perumusan masalah. Jadi rekan-rekan, nanti ketika diminta untuk membuat perumusan masalah, buat saja kalimat seperti ini: perhitungan volume balok ditentukan, dan seterusnya. Yang penting menjelaskan mana input, mana proses, dan mana outputnya. Ya, seperti itu. Lalu untuk menyusun algoritma. Jadi dari data yang telah kita tentukan sebelumnya, inputnya mana, proses mana, outputnya mana. Jadi sekarang kita membuat langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Ya, keywordnya adalah langkah-langkah. Yang pasti di sini harus sistematis dan juga terstruktur. Nah, secara sederhana, suatu algoritma selalu startnya atau poin pertama yaitu adalah mulai. Ya, kadang bisa dibuat juga simbolnya atau penjabarnya star. Setelah itu, lalu dilakukan proses kedua adalah baca lebar, panjang, dan tinggi balok. Jadi setelah start, kita baca atau read. Apa yang di-read? Yang di-read adalah L, P, dan T. Ya. Di-read ini maksudnya apa? Maksudnya adalah nanti rekan-rekan diminta untuk menginput berapa nilai L-nya. L-nya misalkan 2 meter. P-nya 1 meter. T-nya 1 meter. Jadi di sini inti dari baca atau read ini adalah kita menginput berapa besaran yang akan kita berikan. Ya, lalu berikutnya adalah yang ketiga adalah menghitung. Jadi ini udah masuk ke tahapan proses. Jadi dari sistem nanti komputer kita akan menghitung
bahwa volume sama dengan L kali P kali T, atau 2 kali 1 kali 1. Setelah itu baru akan dilakukan tulis atau write, di mana nanti di program kita akan muncul hasil sama dengan 2, lalu selesai. Ya, itu adalah algoritmanya. Jadi kalau rekan-rekan diminta untuk membuat suatu algoritma, ya, untuk membuat suatu algoritma, jadi jabarkan saja mengenai apa poin 1, tulis mulai. Poin 2 apa? Tulis baca, lebar, panjang, tinggi. Poin 3 apa rumusnya? 4 tulis lalu selesai. Itu adalah langkah-langkah sederhana dalam pembuatan algoritma. Lalu berikutnya adalah ini yang tidak kalah penting, yaitu membuat atau penyusunan diagram alir, ya, atau flowchart. Jadi di sini adalah menggambarkan tentang alur, ya, atau pola pikir dari program yang akan kita buat, ya. Jadi untuk memudahkan dari pembacaan flowchart tersebut, kita membutuhkan beberapa simbol. Ini adalah beberapa simbol yang umum digunakan dalam pembuatan program. Pertama, ini adalah terminator, ya, untuk memulai dan selesai program. Simbolnya bisa juga dibuat menjadi oval, ya, tidak masalah. Lalu untuk menyatakan proses, itu adalah simbolnya persegi. Lalu yang ketiga, ini adalah simbol untuk input atau output. Lalu ini seleksi, atau ada beberapa kemungkinan, atau dikatakan ini untuk beberapa kondisi atau conditional if. Lalu ini adalah untuk pendefinisian variabel atau data. Ini jika kita untuk membuat beberapa program, ya, yang akan digabungkan menjadi satu program utama. Jadi intinya ada 4 program nanti akan dijadikan ke satu program utama atau saling meling seperti itu. Lalu yang ketujuh adalah konektor. Lalu ini penghubung halaman yang berbeda. Jadi untuk kasus kita yang pertama ini kita hanya menggunakan 3 simbol. Oke, sebentar. Kita hanya menggunakan 3 simbol, yaitu adalah yang terminator, yang proses, dan juga input output. Jadi intinya kita hanya tinggal menggunakan urutan dari algoritma atau langkah kedua yang tadi. Yang coba kita lihat, ya. Pertama adalah start, ya. Pertama adalah start atau mulai. Lalu setelah itu kita buat di sini simbolnya adalah lambang bentuknya oval, kita tulis mulai. Lalu kita buatkan, ya, arah panah untuk lanjut ke proses berikutnya. Selanjutnya apa? Setelah mulai, selanjutnya adalah baca atau read, lebar, panjang, dan tinggi. Sehingga kita tuliskan nanti di langkah keduanya. Pertama bentuknya dulu, ya. Tulis bentuknya dulu, jejaring-genjang, lalu tulis baca. Apa yang dibaca? Yaitu lebar, panjang, dan juga tinggi. Setelah itu buat arah panah lagi ke bawah. Tahap berikutnya adalah tahap untuk perhitungan, yaitu kita menghitung volume, rumusnya L, P, dan T.
kita buat rumus untuk proses itu adalah yang persegi panjang ya. Kita buat persegi panjang, yaitu V sama dengan L kali P kali T. Berikutnya tulis volume, yaitu untuk tulis simbolnya juga jajaran genjang buat tulis volume. Dan terakhir adalah langkah kelima, selesai ya, selesai untuk yang oval ya. Jadi itu adalah contoh dari penyusunan diagram alir yang pastinya kita harus selesai terlebih dahulu algoritma yang sebelumnya ya. Jadi kalau diminta untuk membuat suatu flowchart atau diagram alir ya, gambarannya adalah seperti yang di tabel ini. Jadi rekan-rekan nanti membuat ya hubungan dari beberapa simbol ini, karena jika kita memahami suatu flowchart, kita akan paham kalau ada orang lain yang membuat suatu flowchart. Oh, jadi dia tahapannya pertama mulai dia baca apa yang dibaca, lebar, panjang, tinggi, prosesnya bagaimana, hasilnya apa yang ditulis, yaitu volume, lalu selesai. Kita memahami dengan melihat suatu flowchart. Lalu adalah terakhir pengkodoan program atau source code ya. Di sini kita harus membutuhkan program ya, dimana kita akan menjabarkannya nanti yang akan mengakomodir beberapa tahapan-tahapan sebelumnya, yaitu perumusan masalah, algoritma, dan diagram alir. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi ini untuk tugas ya, tugas pertama untuk software Fortran. Jadi rekan-rekan membuat suatu perumusan masalah, algoritma, dan juga diagram alir. Caranya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Paling nanti hanya butuh satu lembar HVS ya. Jadi jabarkan aja sekarang tugas 8, perumusan masalah. Jelaskan, misalkan rekan-rekan ingin membuat perhitungan volume trapesium ya, jabarkan perumusan masalahnya. Lalu algoritmanya bagaimana, jelaskan 1 mulai, 2, dan seterusnya. Lalu buat diagram alir ya, jabarkan nanti bagaimana prosesnya mulai, lalu apa yang dibaca, prosesnya bagaimana, nanti apa yang ditulis, lalu selesai ya. Itu adalah gambaran singkat mengenai pembuatan perumusan masalah, algoritma, dan diagram alir. Lalu nanti untuk kasusnya apa, tidak dijabarkan ya, atau bebas, nggak harus perhitungan luas, volume, tidak. Misalkan penentuan jumlah mahasiswa di suatu kampus, bisa saja. Contohnya di prodi sipil itu ada 100 orang, prodi mesin itu 50 orang, jadi totalnya sama dengan 150 orang ya. Ini juga bisa sebagai input, prosesnya hanya tinggal sipil tambah mesin ya, ini proses. Lalu ini adalah
outputnya ya. Jadi itu adalah untuk contoh dari tugas pertama software Fortran. Ya, mungkin sekian untuk pertemuan hari ini ya. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.